sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, sebelum kita lanjut kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Berdiri. Kekuatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua, kita di madrasah itu ada khususnya yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, itu adalah khusus untuk madrasah. Jadi proyek kelima ini berjalan selama 1 semester. Jadi selama 1 semester, selama 6 bulan itu kita akan mengerjakan 1 atau 2 produk. Nah, produk pertama yang akan kita kerjakan hari ini adalah kita pengenalan dulu. Kemarin kita sudah sosialisasi dengan orang tua kalian tentang proyek P5. Tim fasilitator di Mindosika sudah dulu bersama dengan orang tua kalian untuk menyusun proyek ini pada saat sosialisasi kemarin. Nah, hari ini adalah hari pertama kita untuk melaksanakan proyek P5 ini. Nah, salah satu proyek P5 yang kita angkat kemarin itu tentang materi ini. Temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Apa? Gaya hidup berkelanjutan. Nah, kegiatan kita, nah ini gaya hidup berkelanjutan ini. Ternyata yang akan kita buat nanti adalah poster tentang sampah. Nanti di antara kalian akan sama-sama membuat poster tentang sampah, bisa melarang tentang sampah segala macam. Nanti kita buat. Tapi pertemuan pertama kita ini adalah untuk pengenalan diri tentang sampah. Nah ini kegiatan kita nih. Nah ada 2 nih yang akan kita kerjakan hari ini. Yang pertama ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah P5-nya. P5 yang pertama yang akan kita capai pada kegiatan ini adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah P5 profil pelajar Pancasila yang kita capai. Yang kedua itu adalah bergotong royong. Nah, jadi ada 2 nih yang akan kita capai nih. Yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu bergotong royong. Ada yang tahu nggak sih beriman ini biasanya itu adalah apa? Beriman kepada apa? Allah. Nah, salah satu contohnya itu yang tentang kelima ini tentang sampah itu Allah menanamkan kepada kita tentang kebersihan. Ada salah satu hadis nih tentang sampah, tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu jelas, itu Al-Quran juga jelas itu. Makanya Allah menyuruh kita tuh agar selalu hidup bersih. Yang kedua itu tentang bergotong royong. Nah, apa sih bergotong royong ini? Bergotong royong itu berarti kerjasama, saat kerja kelompok. Nah, itu dinilai tuh profil kalian. Yang ketiga tuh kreatif. Kreatif itu kenapa sih masuk di proyek P5 kita? Karena nanti kita akan membuat poster. Bagaimana kreativitas kalian akan dinilai? Di situ poster itu akan dinilai tentang kreativitas kalian. Itu adalah P5. Nah, ini nih yang khusus madrasah nih. Namanya profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu yang pertama nanti adalah dinamis dan inovatif. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu tahawur wa ibtikar. Yang kedua kewarganegaraan dan kebangsaan, muwatanah. Nah, yang ketiga adalah keteladanan, qudwah. Yang pertama tadi dinamis dan inovatif. Nilai profil yang harus kita capai adalah berpikiran terbuka, bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Nah, kalau kewarganegaraan dan kebangsaan yang akan kita capai adalah nasionalisme. Nah, tadi kita sudah samakan, nyanyikan sama-sama tuh lagu Garuda. Nah, itu adalah bagian daripada nasionalisme kita. Kita upacara di Senin, itu
bagian daripada nasionalisasi seorang siswa. Makanya kita wajib percaya itu sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar siswa apa? Nasionalis dan berakhlakul karimah. Serta ini yang ketiga adalah keteladanan. Ingat anak-anak semuanya bahwa kita di madrasah itu, kenapa sih madrasah ini lebih kepada kata madrasah bahasa Arab, sekolah. Ternyata kita di madrasah itu anak-anak, ternyata kita di madrasah itu dituntut agar selalu memberikan keteladanan kepada orang lain. Keteladanan. Tahu keteladanan? Contoh, memberikan contoh kepada orang lain. Contoh, ini dari kelas 6 toh? Kelas 6 memberikan contoh kepada kelas 5. Kelas 6 tidak boleh malas, supaya kelas 5 tidak boleh malas juga. Kenapa? Itu contoh. Nah, kalau kelas 6 malas, kelas 5 ikut malas, kelas 4 ikut malas, kelas 3 ikut malas, dan sampai kelas 1. Kenapa? Kakak kelas kemarin malas, tidak mau sekolah, yang sudah kita tidak bisa masuk. Kan begitu toh? Maka kita ini sebagai kelas 6 wajib memberikan keteladanan kepada adik-adik kita. Nah, kegiatan kita ini itu salah satu harapan di profil pelajar rahmatan lil alamin itu adalah kalian mampu memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi ini nih urutan materi kita yang akan kita kerjakan ini. Yang pertama nanti kalian itu nanti akan diputarkan video tentang sampah, video pelajaran. Kegiatan yang kedua ini nanti kita akan melihat tempat-tempat pembuangan sampah, bisa di kelas, bisa di luar lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga nanti kita akan mengusung ide. Maunya itu posternya kayak gimana sih yang kita buat nanti. Nah, yang keempat nanti adalah yang ketiga itu siswa diminta untuk ide project dan membuat sampah, membuat poster tentang sampah. Nah, yang keempat nanti kita presentasikan di sini, presentasikan hasil poster kita nanti. Kenapa sih kita buat poster kayak gini? Dampaknya apa sih? Nah, yang kelima adalah kita refleksi. Refleksi itu dalam artian adalah mengkaji ulang atau memperbaiki, bisa juga memperbaiki ulang ataupun bisa menambah yang kurang ataupun melebihkan lagi yang lebih tadi. Itu namanya refleksi. Interaksi antara guru dengan siswa, bisa juga interaksi antara siswa dengan siswa. Itu disebut dengan refleksi atau umpan balik atau kesimpulan. Kalau dulu tuh namanya kesimpulan. Nah, sekarang kita di dalam kurikulum Merdeka itu kita disebut dengan refleksi. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan dulu. Ada yang tahu nggak sih apa itu sampah? Sampah. Udah lihat sampah nggak? Sampah apa saja? Sampah plastik, apa lagi? Daun. Berarti apa lagi selain daripada itu? Sampah. Sedotan. Gimana biasa kalian lihat sampah? Coba lihat. Oh itu. Coba perhatikan sih. Oh itu ada tempat sampah. Coba ambil. Sini. Ke depan sini. Coba kita buka. Ini adalah sampah tuh. Ada yang tahu nggak apa saja isinya nih? Sampah apa saja nih? Sampah plastik. Alih-alih. Wah. Nah, di sini ada juga daun, ada kertas. Ada sedotan. Ini adalah jenis sampah. Ternyata sampah ini, anak-anak bisa kalian, ternyata sampah itu dibedakan dua nih. Sampah itu sampah organik dan non organik. Nah, sampah organik itu salah satunya sampah yang bisa ini nih. Nah, ini di belakang kita dia nih, ada pohon-pohon itu, daun-daun. Itu namanya sampah organik. Daun-daun itu loh, lihat ada daun. Nah, tadi ini, lihat plastik. Nah, itu disebut dengan sampah non organik. Sampah organik sama sampah non organik itu berbeda. Sampah organik itu cepat terurainya, cepat hancurnya. Nah, kalau sampah non organik itu bahkan sampai 1000 tahun ke depan itu sampah non organik itu tidak akan bisa hancur, saking bertahan lamanya. Itu tentang sampah tuh, bayangkan. Makanya kita itu kalau bisa mulai dari sekarang kita bedakan nanti, kita pisahkan
mana sampah organik, mana sampah non organik. Nanti sampah organiknya seperti ini, sampah non organiknya seperti ini. Sampah. Di rumah ada sampah tidak di rumah? Sampah apa coba? Apa? Ale-ale. Di rumah kalian, dari orang tua kalian biasa masak tuh sampah apa namanya itu? Apa saja itu? Sayur. Itu namanya sampah rumah tangga. Itu sampah rumah tangga itu. Karena ada dalam rumah tangga. Nah, sampah-sampah rumah tangga itu biasanya yang paling banyak sampah itu adalah sampah rumah tangga. Itu banyak ibu-ibu tuh, banyak orang tua itu tidak bisa memilah sampah. Ada sampah dibuang sembarangan, dibakar. Padahal sampah tuh beda-beda cara mengolahnya. Nah, sampah yang organik tadi itu ada daunan yang cepat ukuran itu bisa ditanam, itu dijadikan kompos atau kompos pupuk. Nah, sampah non organik seperti plastik, sedotan itu bisa juga manfaat yang lain. Bisa dijadikan karya jadi tas, ya toh? Jadi tas. Terus apalagi bungkusan alih-alih juga tuh itu jadi apa tuh, tas toh? Yang dia punya tempat intinya. Nah, terus kayak sampo toh, rinso itu dia punya bungkusan tuh bisa dibuat dianyam jadi tas. Nah, itu juga salah satu cara mengolah sampah. Jadi ingat tadi sampah ada berapa sampah tadi jenisnya? Ada dua. Yang pertama sampah apa? Yang kedua sampah apa? Non organik. Sampah organik itu apa saja sih contohnya? Daun, apalagi? Ranting. Terus sampah non organik? Ale-ale plastik ya. Plastik itu paling banyak kita nih. Sampah plastik itu paling banyak di desa Pemana ini. Ya toh, contoh orang pesta beli aqua toh, sisa aqua tadi itu, sisa minuman tadi itu tidak disimpan. Bukan airnya nggak dihabisi. Dia punya bungkusan itu, dia punya gelas itu kan dibuang sembarangan toh, hanya ke laut. Bayangkan, kita kan dekat laut toh, kita ini dekat laut. Seandainya tadi sampah-sampah plastik tadi itu dimakan sama ikan hiu, ikan paus, kura-kura masuk ke dalam perut mereka, itu mati mereka karena terdampak oleh sampah non organik. Kenapa? Karena sampah plastik yang mereka makan itu tidak akan terurai, tidak akan hancur itu, tidak hancur sampah plastik itu. Makanya kita ini kalau bisa dari sekarang harus bisa mengolah sampah dengan baik, memilah sampah organik dengan non organik. Nah, demikian kegiatan kita hari ini. Jadi hari ini tuh kegiatan kita hanya pengenalan tentang sampah. Besok hari Jumat itu kita akan mengunjungi tempat pembuangan sampah hari Jumat nanti. Karena besok kita upacara, besok tuh hari Kamis kita upacara, berarti tidak ada kegiatan. Nanti hari Jumatnya baru kita kunjungi tempat-tempat pembuangan sampah, dan hari Sabtunya kita membuat poster tentang sampah. Oke? Nanti bahan-bahan nanti disiapkan. Oke? Nah, warna juga. Baik, anak sekalian, demikian kegiatan kita hari ini. Pak Guru berharap ingat ini di rumah nanti, kalian di rumah ingat ini di rumah nih. Kasih tahu orang tuanya, mama, bahwa sampah itu ada dua. Kasih tahu mamanya nih. Biasanya mama kita tuh biasanya sampah yang paling banyak tuh sampah rumah tangga. Nah, kasih tahu nanti, mama, sampah ini dipisahkan dan digabung. Nah, sampah-sampah sayuran itu bisa diolah menjadi kompos. Yang plastik ini bisa dikubur, jangan dibuang ke laut, nanti dimakan oleh ikan. Baik, sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah proyek kelima tentang sampah untuk hidup berkelanjutan. Jadi hari ini kita lanjut ke aktivitas ketiga tentang, hari ini kita akan menonton video tentang sampah. Nah, kemarin kita sudah melihat awal kemarin tentang ada sampah organik, ada sampah non organik. Sudah. Nah, hari ini kita akan menonton video cara-cara mengolah sampah. Jadi hari ini kita menonton video tentang cara-cara mengolah sampah. Sudah siap semuanya? Oke, setelah kita menonton video tentang mengolah sampah nanti
Oke, setelah itu kita akan melanjutkan ke ini, kita akan mengunjungi tempat-tempat pembuangan sampah ataupun tempat-tempat penyimpanan sampah. Oke, sudah siap? Sekarang kita Bisa langsung bikin sampah. aja. Ya, benar. Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan menjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah. Karena jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Sampahnya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran ini bisa jadi polusi di udara. Kalau dihirup, bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan cegah, pilah, dan olah sampah. Jelaskan satu-satu ya. Cegah artinya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa makanan, botol minum, sedotan sandwich, dan pengenal sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggambar di bagian sisi kertas. Cara lainnya yaitu beralih ke belajar digital. Contohnya kuis dari online agar tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Buku pelajaran yang sudah tidak digunakan, jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Juga ada langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa itu jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi, ada satu jenis sampah lagi loh, jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu, bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, tong warna hijau untuk sampah organik, tong warna kuning untuk sampah anorganik guna ulang, seperti plastik, kaca, kaleng. Dan tong warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas. Sedangkan tong warna merah untuk sampah B3. Supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan gambar contoh sampahnya di tong. Jadi buang sampah harus di tempat yang sesuai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumah, sampah di halaman, sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Ibu, kenapa sampah harus dipisahkan seperti itu? Sampah yang sudah dipisah akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan celengan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik itu botol plastik yang diisi dengan plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu anti air dan awet. Ekobrik kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain, contohnya kursi atau meja. Ekobrik juga bisa dipakai untuk di bangunan loh, keren ya. Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Yuk mulai cegah, pilah, dan olah sampah karena sampah itu tanggung jawabmu. Sekarang
sudah menyaksikan video tentang sampah. Oh, ada 3 jenis sampah tambahannya. Sampah B3. Kemarin kita belajar tentang sampah organik, anorganik, dan sekarang ditambah dengan sampah B3. Seperti apa tadi? Ada pisau. Yang B3. Kabel. Oke. Nah sekarang setelah kita nonton video tentang sampah ini, kita akan mengunjungi tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah. Nanti kita lihat nanti di tempat itu ada sampah tidak. Oke, sekarang kita siap-siap ya. Oke, baik. Oke, coba diangkat sampahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh sampah yang ada dalam kelas kita sini. Perhatikan ini. Tadi kita sudah nonton tentang sampah tuh. Ini sampah di dalam kelas kalian ini. Coba lihat apa saja yang ada dalam ini. Coba diangkat. Oke, berarti di dalam sini ada berapa sampah nih? Ada 2 jenis sampah. Ada sampah organiknya tidak ada nih, berarti daun tidak ada daun. Berarti sini hanya sampah kertas sama hanya sampah plastik. Ya, dan kita cek di luar lagi. Sekarang di dalam. Ayo kita keluar ke sana. Kita Pak ke sana. Oke, baik. Nah, coba perhatikan semuanya. Ini perhatikan sampahnya. Ada bendera. Sampah apa saja yang ada di situ? Sampah organik. Oh. Ya, di sini sampah apa sih yang ada? Sampah organik. Itu daun tuh sampah organik. Nah, yang kantong plastik. Harusnya sampah ini kita kasih pisah toh. Mana yang organik, mana yang anorganik, supaya saat kita memilah tuh bisa kita olah yang kayak tadi tuh. Oke, sekarang kita ke tempat pembuangan akhir sampah di belakang. Di belakang kita menuju ke tempat akhir pembuangan sampah. Ayo, jalan-jalan. Terus. Ayo, simpan sampahnya. Ayo. Terus. Ayo, di luar. Ini adalah tempat pembuangan air sampah kita toh? Ya. Karena kita belum punya tempat pembuangan air, jadi kita pakai di sini sementara. Nah, ini nih. Ternyata sampah tadi yang kita dapat di kelas, terus di halaman itu Kita dibakar. lalu kita bakar. Nah, sesuai dengan video yang kita nonton tadi, boleh nggak kita bakar sampah ini? Boleh. Hah? Ya. Berarti harusnya sampah-sampah tidak tuh. Kayak perhatikan ini. Ini kaleng-kaleng kan harus dipisahkan toh? Kaleng dipisahkan, daun juga dipisahkan, plastik dipisahkan, Nah, ini nih perhatikan. Berarti nanti setelah ini selesai nanti berarti kita akan membuat poster nanti. Poster itu cara membuang sampah yang benar. Nanti di poster itu kita buat nih sampah organik, sampah anorganik, terus apalagi tempat pembuangan air sampah. Nanti kita akan buat poster supaya teman-teman kita nanti yang buang sampah tahu ternyata di sini tempat sampah organik, di sini tempat sampah anorganik, di sini tempat sampah B3. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti tidak buang sampah sembarangan, tidak mencampur. Oke, setelah ini selesai, kita kembali ke kelas. Kita lanjut ke aktivitas kita yang keempat, yaitu membuat poster. Membuat poster yaitu menggambar poster kita. Oke, kita sekarang kembali ke kelas kita. Oke, kita hanya di sini.
Ayo. Mana? Sudah mau selesai? Iya. Dayat sudah selesai? Udah, Pak Guru. Dika? Sudah. Coba kasih lihat dulu Pak Guru, lihat. Coba kan ya. Oke. Baik, kasih lihat. Fadil, kasih lihat. Astrid, mana? Novita. Baik, semuanya perhatikan hasil karyanya. Baik, karena waktu kita terbatas, jadi hari ini kita hanya seperti ini saja. Insya Allah hari Senin itu kita buat bingkainya. Ya, kasih lihat dari dekat dulu. Ini Dika punya nih. Oke. Dayat, gambar apa itu nak? Sampah. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah lihat semuanya hasil gambar kalian. Baik, gimana semuanya? Senang tidak menggambar seperti ini? Nanti setelah kita gambar ini adalah nanti kita buatkan bingkainya, ya? Kita buat bingkainya. Karena kemarin kita sibuk dengan UPO, RI, sibuk dengan pawai, karnaval segala macam, maka waktu ini kan ya, jadi waktu untuk membuat bingkai ini insya Allah hari Senin atau hari Selasa. Seperti itu. Terus setelah itu kita buat bingkai, nanti kita pajang gitu, supaya teman-teman kita itu tidak lagi membuang sampah sembarangan. Nah, dan nanti setelah ini selesai, nanti lanjutannya adalah kita akan membuat tempat sampah. Nanti kita akan memanfaatkan kardus bekas untuk membuat tempat sampah. Memisahkan itu sampah organik, non organik, sampah B3. Oke. Jadi setelah itu, baik. Jadi kegiatan kita hari ini, Pak Guru luar biasa. Ini juga bagus ini. Nanti tinggal ditambah bingkainya. Biasa ya. Kreatif ini. Ini pakannya luar biasa. Nah, ini juga nih. Tinggal nanti diperbaiki lagi. Baik, itu saja kegiatan kita hari ini. Pak Guru minta untuk kita semua bahwa sampah ini adalah sesuatu yang memiliki dampak. Dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kita manfaatkan sampah sebaik mungkin, maka sampah tersebut bisa berdampak positif. Bahkan kita juga bisa mendapatkan uang dari sampah. Tapi kalau kita tidak mampu memanfaatkan sampah dengan baik, maka sampah tersebut akan menjadi penyakit buat kita. Tadi kenapa bisa dapatkan uang? Contoh, kalau kita buat taso dari sampah, kita jual itu menghasilkan uang. Seperti itu Dika. Makanya sampah itu kalau kita manfaatkan dengan baik, maka sampah tersebut akan bermanfaat buat kita, bahkan itu bisa menghasilkan uang buat kita. Tapi kalau sampah itu tidak kita arahkan dengan baik, malah akan mencemari lingkungan. Ada kita sakit, lingkungan juga tidak bersih. Sehingga yang kita mau rencana bahwa sekolah kita ini atau madrasah kita madrasah yang sehat, madrasah yang bersih, hanya gara-gara kita tidak mampu membuang sampah dengan baik dan benar pada tempatnya, akhirnya sampah tersebut berserakan di luarnya. Baik, nah sekarang sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, Pak Guru minta salah satu untuk memimpin doa. Oke, berdiri.